Baik, dalam kegiatan akal budi manusia, kemarin saya sebelumnya sudah pernah sampaikan bahwa ada 3 tingkatan akal budi, kegiatan akal budi manusia. Tingkatan pertama adalah aprehensi sederhana, lalu kemudian hasilnya itu adalah dalam bentuk konsep. Konsep itu wujudnya adalah kata. Lalu kemudian kegiatan akal budi tingkat kedua itu berupa keputusan. Keputusan itu berupa statement atau pernyataan. Bentuknya adalah hasilnya adalah proposisi, di mana proposisi itu bentuknya dalam sebuah kalimat, yaitu kalimat yang deklaratif. Ya, kemarin kita sudah bahas, termasuk adalah soal hubungan antar proposisi yang satu dengan yang lainnya. Nah, nanti kita akan bisa menjustifikasi tentang kebenaran satu proposisi dengan proposisi yang lainnya, atau satu statement dengan statement yang lainnya. Nah, dalam pembahasan kita hari ini adalah kegiatan akal budi tingkat ketiga, yaitu disebut dengan penalaran. Nah, kegiatannya, di mana penalaran ini kita akan melakukan proses menarik kesimpulan. Ya, kesimpulan yang nanti bisa dilihat ada kesimpulan yang ditarik secara langsung atau kemudian kesimpulan yang ditarik tidak langsung. Nah, dalam penalaran kali ini kita akan bahas inferensi. Inferensi itu adalah menarik kesimpulan yang tidak langsung, karena kesimpulan itu nanti diambil dari menghubungkan antara satu proposisi dengan proposisi lainnya, lalu menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, ini yang disebut dengan kegiatan penalaran, di mana bentuknya adalah nanti argumentasi. Kita menyebutnya nanti dengan silogisme. Nah, baik, kita akan lihat. Kuba nakalato ko naman lagi. Detak ujung ni kalahi. Bemenang ha, tekos. Nah, Anda lihat di situ apa yang dimaksud dengan penalaran? Penalaran ialah kegiatan akal budi yang melihat, memahami sebuah atau sejumlah proposisi, lalu kemudian berdasarkan pemahaman tentang proposisi tersebut, sejumlah proposisi serta hubungan antara proposisi tersebut, akal budi lalu memunculkan sebuah proposisi baru. Nah, rangkaian daripada proposisi-proposisi tersebut itulah yang disebut dengan argumen. Jadi kalau selama ini Anda selalu menggunakan istilah argumentasi atau argumen, nah argumen itu maksudnya adalah kegiatan akal budi yang melihat, memahami sebuah atau sejumlah proposisi, lalu kemudian berdasarkan sejumlah proposisi tersebut dihubungkan satu dengan lainnya, maka akan muncul sebuah proposisi baru yang disebut dengan kesimpulan. Nah, itulah yang disebut dengan argumen. Jadi kalau kita menyatakan diri melakukan sebuah argumen atau kita sedang berargumen, maka harusnya di akhirnya ada sebuah kesimpulan yang diambil dari sebuah argumen yang kita sampaikan. Nah, argumen itu terdiri atas 2 unsur, yaitu pertama premis-premis atau disebut juga proposisi anteseden, ya, lalu kemudian menghasilkan yang namanya kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan atau proposisi adalah merupakan konsekuen. Ya, itu yang merupakan proposisi baru. Jadi sekali lagi saya sampaikan, saya ulangi bahwa di dalam sebuah argumen itu ada 2 unsur. Yang pertama adalah premis-premis, ada premis-premis atau ada proposisi anteseden. Lalu yang kedua ada kesimpulan, yaitu proposisi konsekuen. Nah, di sini dikatakan bahwa tindakan akal budi yang memunculkan sebuah proposisi baru atau kesimpulan, itulah yang disebut dengan inferensi. Jadi kalau Anda mendengar istilah inferensi, inferensi itu adalah kegiatan atau tindakan akal budi yang memunculkan sebuah proposisi baru atau kesimpulan. Atau bahasa sederhananya, inferensi adalah kegiatan menarik sebuah kesimpulan. Jadi memunculkan sebuah kesimpulan itu disebut dengan inferensi. Nah, Anda lihat matrik ini, ya. Penalaran itu tadi dikatakan adalah kegiatan yang menghubungkan satu proposisi dengan proposisi lainnya, lalu menghasilkan sebuah proposisi baru yang disebut dengan kesimpulan, atau bahasa lainnya
kegiatan inferensi, yaitu kegiatan menarik kesimpulan, itu ada dua, yaitu inferensi langsung atau inferensi tidak langsung. Nah, inferensi langsung itu ada oposisi, ada konversi, ada obversi, ada kontraposisi, dan ada inversi. Sedangkan penalaran tidak langsung atau kegiatan menarik kesimpulan secara tidak langsung, itu ada dua yang akan kita bahas nanti, yaitu deduktif dan induktif. Di mana inferensi secara tidak langsung yang berjenis deduktif itu adalah silogisme, antimeme, polisilogisme, dan surites. Lalu ada epikirema, lalu ada dilema. Sedangkan induktif di sini adalah generalisasi, analogi, dan sebab akibat. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa yang akan kita fokus pembahasan adalah inferensi secara tidak langsung, ya, yaitu ada yang mengikuti alur deduktif dan ada yang mengikuti alur induktif. Ini sebenarnya esensi daripada pembahasan logika, bahwa kegiatan berpikir atau berpikir yang tepat, ia ingin menentukan, memisahkan cara kita berpikir, ya, cara kita berpikir yang kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan. Apakah dengan deduktif atau dengan induktif? Ini yang sehari-hari kita lakukan ataupun kita alami sebenarnya. Kita lihat. Oke. Sekarang kita fokuskan. Berdasarkan jumlah premisnya, tindakan inferensi dibedakan atas. Yang pertama adalah inferensi langsung, yaitu inferensi yang kesimpulannya ditarik dari hanya satu premis saja. Sedangkan inferensi tak langsung ialah inferensi yang kesimpulannya ditarik dari dua atau lebih premis. Ya. Tolong mic-nya dimatikan. Ya. Baik, inferensi langsung adalah inferensi yang ada dua macam, ya. Yang pertama adalah konversi dan oversi. Dan berdasarkan konversi dan oversi dibentuk dua inferensi, yaitu kontrapositif dan inversi. Namun yang kita bahas di sini hanya konversi dan oversi sebagai dua bentuk dasar dari inferensi langsung. Sekali lagi, inferensi langsung adalah berarti menarik kesimpulan secara langsung dari satu premis, ya, atau dari satu proposisi. Nah, contohnya begini, kita lihat. Semua pastor bukan wanita. Ketika dikonversi, maka kesimpulannya adalah semua wanita adalah bukan pastor. Ya, saya ulangi. Ada satu premis di sini, semua pastor bukan wanita. Jika dikonversi, konversi ini berarti proses menarik kesimpulan secara langsung yang berasal dari sebuah proposisi. Ya, jadi kesimpulannya ditarik hanya dari satu proposisi. Nah, di sini ada semua pastor bukan wanita. Satu premis yang kemudian diinferensikan atau dikonversi, cara menarik kesimpulannya dengan konversi. Maka menjadi semua wanita adalah bukan pastor. Kita tahu bahwa yang namanya pastor tidak ada yang wanita. Ya, sehingga semua pastor bukan wanita, kesimpulannya berarti semua wanita adalah bukan pastor. Rumusnya bagaimana? Tinggal dirubah saja, ini kan dibalik. Ya, antara subjek dan predikatnya. Nah. Lalu kemudian contoh yang kedua, beberapa penyanyi adalah pragawati. Dikonversi, kemudian beberapa pragawati adalah penyanyi. Jadi tinggal dibalikkan saja, ya, antara subjek dan predikatnya. Jadi yang namanya konversi adalah proses menarik kesimpulan dengan cara menukar subjek dan predikatnya. Langsung jadi kesimpulan. Ya. Jadi kita nggak payah cari-cari kesimpulan lain. Kesimpulannya sudah bisa ditarik hanya dari premis itu. Ya. Saya ulangi. Beberapa penyanyi adalah pragawati. Berarti ada beberapa orang yang menjadi penyanyi itu juga pragawati. Ya kan? Nah, kalau dikonversi berarti beberapa pragawati juga adalah penyanyi. Berarti ada pragawati yang juga menyanyi. Gitu ya. Nah, proses konversi hanya bisa terjadi
di antara proposisi I dan E saja. Proposisi I itu dan E bisa dikonversi secara penuh. Ya. Di sini ya. I itu adalah universal negatif ya. E adalah partikular. Di sini partikular ya. Nah, partikular afirmatif. E ya. Jadi hanya I dan E saja yang bisa dikonversi utuh. Maksudnya tinggal Anda tukar saja antara subjek dan predikatnya. Maka jadi kesimpulannya. Ya. Kemudian berikutnya proposisi A itu bisa juga dikonversi, tapi dengan pembatasan yaitu kuantitasnya harus diubah menjadi partikular. Ya. Proposisi A kan universal, maka kalau dia mau bisa dikonversi, kuantitasnya dirubah dulu menjadi partikular. Nah, setelah dikonversi, hasilnya tidak dapat dikonversi kembali, tidak bisa dibolak-balik. Kalau tadi kan semua wanita adalah bukan pastor, dibalik semua pastor adalah bukan wanita. Tapi kalau proposisi A, universal afirmatif, kalau mau dirubah atau dikonversi, maka dia harus merubah kuantitasnya dulu. Universal menjadi partikular. Ya. Nah, jadi beberapa wanita adalah bukan pastor. Atau tadi contohnya kita lihat beberapa penyanyi adalah pragawati, ya. Kemudian beberapa pragawati adalah penyanyi, tapi tidak bisa dikonversi kembali. Nah, jadi proposisi A, kalau sudah dikonversi dengan cara merubah kuantitasnya, maka tidak bisa diubah kembali menjadi proposisi A. Ini contohnya. Semua helikopter adalah kapal terbang. Ini konversi A. Kalau mau dikonversi, maka harus dirubah dulu menjadi beberapa kapal terbang adalah helikopter. Atau beberapa helikopter adalah kapal terbang. Maka bisa dikonversi beberapa kapal terbang adalah helikopter. Ya, tapi dia tidak bisa dikembalikan lagi menjadi A. Gitu ya. Nah, ini dia rumusnya, bagan konversi. Semua S adalah P, ya, maka dikonversi menjadi beberapa P adalah subjek. Semua S adalah bukan P, semua P adalah bukan S. Beberapa S adalah P, beberapa P adalah S. Sedangkan beberapa S adalah bukan P, tidak bisa atau nihil ya untuk dikonvers. Itu. Ini yang pertama, konversi. Lalu obversi. Obversi adalah proses inferensi langsung atau menarik kesimpulan secara langsung dengan menarik dari sebuah proposisi asal. Sebuah proposisi baru atau kesimpulan yang mempunyai predikatnya kontradiksi dari term predikat asal. Ya. Jadi predikatnya dibuat menjadi kontradiksi dari term predikat asal yang disertai dengan mengubah kualitas proposisi asalnya. Kualitas ya berarti bicara pada penghubungnya tersebut. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Term kucing hitam dan term kucing non hitam. Kucing hitam, kucing non hitam berarti kucing yang tidak hitam. Adalah berkontradiksi karena dua term tersebut saling mengecualikan, namun kedua term tersebut membagi habis term kucing. Jadi term kucing putih misalnya bukanlah kontradiksi dari term kucing hitam. Jadi jangan mentang-mentang disebutkan term kucing hitam, maka lawannya adalah term kucing putih. Lalu bagaimana kucing merah, kucing kuning, ya kan? Kucing apa lagi? Kucing oranye misalnya. Nah, sehingga lawan daripada kucing hitam itu adalah kucing non hitam. Bukan kucing putih lawannya. Itu ya. Nah, itu yang disebut dengan obversi. Jadi obversi tinggal merubah kualitasnya saja. Ya. Kualitasnya menjadi non atau bukan. Itu. Nah, ini dia bagan oversi, bagaimana proses oversinya berlangsung. Semua S adalah P, ya. Semua S adalah bukan non P, jadi tinggal dirubah saja kualitasnya menjadi bukan non. Ya. Nah, jadi sekali lagi inferensi langsung bisa dilakukan dengan menarik sebuah kesimpulan hanya dari satu premis. Ada dua, pertama tadi adalah konversi, yang kedua adalah obversi. Ya. Baik, kita lanjutkan.
Sekarang adalah inferensi tidak langsung. Inferensi tidak langsung disebut juga dengan silogisme, yaitu inferensi yang kesimpulannya ditarik dari 2 atau lebih premis. Jadi minimal ada 2 premis. Kalau tadi inferensi tidak langsung menarik kesimpulannya dari 1 premis. Nah, untuk inferensi tidak langsung menarik kesimpulan itu dari 2 atau lebih premis. Ya. Nah, disebut juga dengan silogisme. Jadi inferensi tidak langsung itu disebut juga dengan silogisme. Baik, kita lihat contohnya. Ya. Semua mahasiswa adalah orang yang kritis. Ini satu premis, ya. Lalu Kabayan adalah mahasiswa. Premis yang kedua. Maka kesimpulannya ya jadi Kabayan adalah orang yang kritis. Nah, kesimpulan Kabayan adalah orang yang kritis ini nggak jauh-jauh ngambilnya. Atau kesimpulannya ditarik dari premis yang sudah ada. Jadi kita menarik kesimpulannya dari premis-premis yang sudah ada. Saya ulangi di sini. Semua mahasiswa adalah orang yang kritis. Kabayan adalah mahasiswa. Kalau gitu Kabayan adalah orang yang kritis. Kita nggak perlu lagi menguji kebenaran apakah Kabayan itu orang kritis atau tidak. Karena premis-premis di sini sudah dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Nah, inilah yang nanti kita sebut dengan deduktif. Deduktif itu kesimpulannya sudah ada di dalam premis-premis. Tadi kan di awal di matrik tadi saya sebutkan bahwa yang namanya penalaran itu ada langsung, ada tidak langsung. Nah, yang tidak langsung itu nanti ada deduktif, ada induktif. Ya. Oke. Bila inferensi tak langsung yang ditarik dari 2 premis saja disebut dengan silogisme. Jadi kalau yang seperti contoh ini disebut dengan silogisme. Ya. Hanya terdiri dari 2 premis dan 1 kesimpulan. Premis pertama, premis kedua, kesimpulan. Maka ini disebut dengan silogisme. Ya. Tapi nanti jika premisnya lebih daripada 2, maka nanti jadi polisilogisme. Silogismenya lebih daripada 1 berarti. Ya. Berarti di dalam di dalam penalaran itu terdiri lebih dari 1 silogisme. Nanti disebut dengan polisilogisme. Tapi kalau susunannya hanya 3 proposisi saja, seperti ini, maka disebut dengan silogisme. Baik, perhatian. Ya, untuk Anda ingat dan Anda hafal, supaya nanti waktu ujian Anda bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan. Ingat, sebuah silogisme syaratnya, ya, ketentuannya adalah sebuah proposisi terdiri atas 2 term. Ya, term subjek dan term predikat. Nah, dalam sebuah silogisme terdiri atas 6 term. 6 term atau 6 konsep. Ya, sorry. Konsepnya mungkin nanti ada 3, tapi termnya 6. Ya. Dari contoh terlihat ada 3 term. Ya, sekarang kita lihat contoh di bawah ini. Contoh silogisme formal. Semua manusia adalah makhluk rasional. Semua filsuf adalah manusia. Jadi, semua filsuf adalah makhluk rasional. Oke, di sini dikatakan bahwa sebuah proposisi terdiri atas 2 term, yaitu term subjek dan term predikat. Oke, proposisi pertama, semua manusia adalah makhluk rasional. Ya. Kemudian yang kedua, semua filsuf adalah manusia. Jadi semua filsuf adalah makhluk rasional. Ya. Maka kita lihat di sini 3 term, yaitu term manusia, term makhluk rasional, dan term filsuf. Berarti ada 3 konsep. Ya. Yang masing-masing muncul 2 kali. Jadi ada 6 term. Saya lihat, manusia, makhluk rasional, filsuf, manusia kembali, filsuf, dan makhluk rasional. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
konsepnya ada 3, ya, tapi muncul 2 kali sehingga menjadi 6 term. Nah, hati-hati. Bisa saja wujudnya sama, katanya sama, tapi menyebutkannya juga sama. Ternyata konsepnya beda. Ya. Nah, itu berarti sudah lebih termnya. Jadi walaupun bunyinya sama, tapi ternyata konsepnya berbeda, maka hati-hati. Termnya bisa jadi lebih. Sebuah silogisme syaratnya hanya ada 3 term. Ya, muncul 2 kali menjadi ada 6 term. Nah, dari 3 term tersebut, 1 term manusia hanya muncul di dalam premis-premis, sedangkan 2 term yang lain, filsuf atau makhluk rasional, muncul 2 kali. Ya, ini 1 kali di premis dan 1 kali di kesimpulan. Saya ingatkan bahwa ini sisa 8 menit lagi ya. Nanti kalau ini terputus, kita akan coba sambung kembali. Ya. Mohon ditunggu nanti ya, supaya kita bisa tuntaskan pertemuan kita. Oke, dengan demikian, di dalam sebuah silogisme kita akan mengenal unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, ada namanya term tengah. Ya, term tengah itu muncul dalam premis-premis. 1 kali dalam premis mayor dan 1 kali dalam premis minor. Jadi, yang dimaksud term tengah adalah kalau dia muncul hanya di dalam premis. Di kesimpulan dia nggak ada. Gitu ya. Lambangnya M. Lalu yang kedua, term mayor. Term mayor itu ekstensinya paling luas. Nah, biasanya dia berkedudukan sebagai predikat di dalam kesimpulan. Ya. Ciri-ciri term mayor itu adalah dia berkedudukan sebagai predikat di dalam kesimpulan. Karena ekstensinya paling luas. Anda masih ingat dulu yang dimaksud dengan ekstensi? Ekstensi itu anggota kelas. Ya, paling luas. Lalu yang ketiga, term minor. Term minor adalah term yang dalam kesimpulan berkedudukan sebagai subjek. Lambangnya S. Nah, ekstensinya paling sempit. Dalam artian subjek ini kan bisa merupakan bagian di dalam predikat. Ya. Lalu ada premis mayor. Premis mayor itu adalah premis yang memuat term mayor. Ya, term mayor ini tadi ya, yang di dalam kesimpulan berkedudukan sebagai predikat. Jadi kalau ada termnya di dalam kesimpulan sebagai predikat, di dalam premis dia berkedudukan, maka premis itu disebut dengan premis mayor. Kalau di dalam premis tersebut terdapat term yang di dalam kesimpulan menjadi subjek, maka premis tersebut disebut dengan premis minor. 6. Kesimpulan proposisi yang dimunculkan dari premis-premis dan yang memuat term minor dan term mayor. Jadi kesimpulan ini berada pada proposisi yang ketiga kedudukannya, di mana premis-premis yang dimuat proposisi yang dimunculkan dari premis-premis dan yang memuat term minor dan term mayor. Jadi di dalam kesimpulan itu ciri-cirinya ada term mayor dan ada term minor. Di sini ada penjelasannya. Baik, lalu kemudian aturan dasar silogisme. Aturan dasar silogisme. Yang pertama, silogisme itu syaratnya terdiri atas hanya 3 proposisi. Jadi hanya 3 proposisi. 2 sebagai premis, 1 sebagai kesimpulan. Ya, jadi kalau lebih berarti bukan silogisme. Yang kedua, tiap proposisi dirumuskan dalam salah satu bentuk dari proposisi tradisional, yaitu proposisi A, E, I, dan O. Ya, jadi proposisinya bisa dirumuskan dalam proposisi tradisional, maksudnya bisa dirumuskan dalam A, E, I, atau O. A universal afirmatif, E universal negatif, I partikular afirmatif, O partikular negatif. Ya. Ketiga, tiap silogisme hanya memuat hanya 3 term. Tiap silogisme hanya memuat 3 term. Kalau lebih berarti tidak silogisme. Contoh di bawah ini. Calon kepala daerah diusung oleh partai politik. Calon kepala daerah diusung oleh partai politik. Ini adalah proposisi A, universal afirmatif. Lalu Iyeth Bustami adalah calon kepala daerah. Iyeth Bustami adalah calon kepala daerah. Ini proposisi A juga, universal afirmatif. Maka kesimpulannya jadi
Iyeth Bustami diusung oleh partai politik. Oke. Kita lihat di sini. Iyeth Bustami di dalam kesimpulan berkedudukan sebagai subjek. Maka di dalam premis Iyeth Bustami di sini adalah merupakan term minor. Lalu di dalam predikatnya di sini adalah oleh partai politik atau partai politik. Ya, maka partai politik predikat. Premis yang di dalamnya ada term predikat, maka dia disebut dengan premis mayor. Ini ya, saya sudah bedakan warnanya. Nah, jadi kesimpulannya Iyeth Bustami diusung oleh partai politik itu diambil dari premis-premis. Nih, premis yang pertama, premis yang kedua. Ini kesimpulan yang ketiga. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah silogisme. Jadi apakah ini silogisme? Maka Anda lihat aturan dasarnya. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Gitu ya. Oke, sampai di sini ya, bisa jelas ya. Baik, ini karena sisa 3 menit, maka kita akan terputus terlebih dahulu. Nanti kita sambung kembali ya, melalui link yang sama. Gitu. Atau nanti saya kirimkan linknya di grup. Baik, sementara nanti akan terputus sisa 2 menit lagi. Nanti kita akan sambung kembali. Karena Zoom-nya yang terbatas, 40 menit saja. Baik, menjelang ini belum saya coba lanjutkan. Nah, terkadang ada silogisme yang memuat proposisi singular. Nah, proposisi singular adalah proposisi yang kelasnya berkedudukan sebagai term subjeknya hanya memuat satu anggota. Nah, proposisi singular ini dalam silogisme disamakan dengan proposisi universal, yaitu A atau E. Ya, contoh, Soekarno adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama. Soekarno adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama. Kita nggak perlu tulis semua Soekarno, tidak. Soekarno di sini ya Soekarno yang presiden pertama itu. Nah, ini disebut dengan singular. Ya. Lalu Jampang adalah jagoan Betawi. Ya, Jampang yang jagoan itu. Jadi bukan semua Jampang. Nah, ini yang dimaksud dengan singular. Posisinya satu aja, tapi ya itulah keseluruhannya. Pitung adalah bukan astronot. Pitung adalah bukan astronot. Nah, Pitung yang satu itu. Ya. Bukan Pitung yang lainnya. Pitung ini jawara dari Betawi. Nah, terkadang terjadi pelanggaran aturan dasar yang ketiga. Tadi kita ada bahas tentang aturan dasar. Bila dipakai istilah atau ungkapan bermakna ganda. Jadi bisa saja dalam sebuah premis itu atau dalam sebuah silogisme muncul sebuah istilah yang wujud katanya sama, tapi ternyata ungkapannya atau maknanya berbeda. Ya. Nah, akibatnya di dalam silogisme terdapat lebih dari 3 term, maka terjadi pelanggaran aturan dasar ketiga yang disebut dengan ekivokasi, yaitu pengulangan suatu istilah atau perkataan yang mempunyai arti ganda dalam suatu argumen tanpa menjelaskan bahwa dalam argumen itu istilah yang dipakai dalam arti yang berbeda. Baik, ini menjelang putus ya. Nanti kita sambung kembali. Baik, kita akan lanjutkan kembali ya. Aksioma silogisme. Nah, sebuah argumen bisa disebut silogisme bila memenuhi ketiga aturan dasar silogisme, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya. 3 aturan dasar itu, yang pertama adalah terdiri atas 3 proposisi, lalu yang kedua proposisi itu harus dapat diberikan simbol dalam proposisi tradisional yaitu A, E, I, atau O. Lalu yang ketiga terdiri atas 3 term. Dalam artian
ada 3 konsep yang tercantum di dalam argumentasi tersebut yang berada di dalam setiap premis-premis. Nah, sekarang setelah sebuah argumen itu dikatakan silogisme, maka kita akan melanjutkan untuk memeriksa apakah kesimpulan yang dibuat itu valid atau tidak. Nah, untuk menentukan validitasnya, maka kita akan mengacu kepada aksioma silogisme. Nah, pertama, di situ disebutkan bahwa sebuah silogisme itu harus sekurang-kurangnya satu term tengahnya harus didistribusikan. Nah, term tengah itu tadi sudah kita bahas, yaitu term yang muncul 2 kali di dalam premis-premisnya. Lalu yang kedua, aksiomanya yaitu term yang di dalam kesimpulan didistribusikan, maka harus juga didistribusikan di dalam premisnya. Nah, jadi kita lihat di kesimpulan itu, dia proposisi apa? Apakah proposisi A, E, I, atau O? Nah, kalau kita sudah bisa mengetahui A, E, I, atau O, maka kita tahu yang didistribusikan itu adalah proposisi yang mana. Nah, kalau ternyata aksioma kedua ini terpenuhi, maka kita lanjut kepada aksioma yang ketiga, yaitu sekurang-kurangnya satu premis harus afirmatif. Nah, sekurang-kurangnya satu premis harus afirmatif. Maka kita lihat di dalam premisnya. Kalau dia dua-duanya afirmatif, ya sudah, berarti terpenuhi. Kalau salah satunya negatif dan satunya afirmatif, berarti juga terpenuhi. Karena diminta sekurang-kurangnya satu premis yang harus afirmatif. Nah, kalau terpenuhi, kita lanjut kepada aksioma yang keempat, yaitu bila salah satu premisnya negatif, maka kesimpulannya juga harus negatif. Nah, jadi kita lihat, kalau di dalam premis-premis itu tadi ada yang afirmatif, ternyata ada yang negatif, satu, maka kesimpulannya harus negatif. Gitu ya. Nah, kalau terpenuhi, ini kan aksioma keempat ini bila ya. Jadi kalau tidak ada negatif ya berarti tidak masalah. Yang penting aksioma ketiga tadi sekurang-kurangnya satu premis harus afirmatif. Nah, di aksioma kelima disebutkan bahwa bila kedua premisnya afirmatif, bila ya berarti bisa iya bisa tidak. Bila iya, maka kesimpulannya juga harus afirmatif. Jadi kalau dua-duanya afirmatif, maka harus afirmatif kesimpulannya. Tadi di poin keempat, kalau ada yang negatif, kesimpulannya negatif. Tapi kalau tidak ada, ya berarti tidak harus negatif kesimpulannya. Nah, tapi poin kelima, aksioma kelima, bila kedua premisnya afirmatif, maka kesimpulannya juga harus afirmatif. Baik, kita lanjut. Di situ dikatakan, ingat bahwa dua dari aksioma di atas adalah aksioma tentang distribusi term. Maka Anda harus kembali mengingat dan harus ingat tentang distribusi term. Yang mana yang didistribusikan? Di proposisi A, universal afirmatif, apa yang didistribusikan? Di proposisi universal negatif atau simbolnya E, apa yang didistribusikan? Lalu proposisi partikular afirmatif, simbolnya I, apa yang didistribusikan? Lalu kemudian di proposisi partikular negatif atau simbolnya O, maka apa yang didistribusikan? Nah, dengan bisa mengingat itu, maka Anda akan dengan mudah menentukan apa yang dipersyaratkan dalam aksioma. Sedangkan aksioma ketiga, 4, dan 5 adalah berkisar soal tentang kualitas dari sebuah premis tersebut. Ya. Oke. Nah, lalu ada yang namanya dalil silogisme. Dalil silogisme di sini yaitu berdasarkan pada aksioma, maka dapat dijabarkan 3 dalil silogisme sebagai berikut. Yang pertama, sekurang-kurangnya satu premis harus universal. Ya, universal berarti A atau E. Bisa universal afirmatif, bisa juga universal negatif. Yang kedua, jika salah satu premisnya partikular, maka kesimpulannya juga partikular. Nah, jika salah satu premisnya partikular, maka kesimpulannya juga partikular. Jadi kita bisa lihat kalau ada partikular, maka kesimpulannya pasti partikular, harusnya. Ya. Yang ketiga, jika premis mayornya partikular, maka premis minornya harus afirmatif. Jadi premis mayor partikular, maka premis minornya harus afirmatif. Nah, dalil silogisme dan aksioma itu berbeda, di mana di situ dikatakan dalil silogisme itu dibuktikan berdasarkan aksioma silogisme. Jadi setelah terpenuhi aksioma silogisme, baru kita bisa lihat dalilnya.
aksioma silogisme tidak perlu dibuktikan atau dijabarkan dari definisi silogisme. Nah, namun silogisme merupakan kombinasi dari beberapa proposisi. Jadi kombinasi-kombinasi dari proposisi tersebut nanti akan membentuk yang namanya corak-corak atau kombinasi-kombinasi. Sehingga kita akan dengan mudah menentukan validitas dari sebuah silogisme. Namun saya tidak akan membahas secara detail tentang bentuk-bentuk itu. Nanti Anda akan bisa memperkayanya dengan membaca buku yang sudah ada. Ya. Baik, sekarang kita simpulkan bahwa validitas silogisme itu pertama dikatakan valid jika pertama memenuhi ketiga aturan dasar. Jadi sebuah argumentasi bisa dikatakan silogisme kalau dia memenuhi ketiga aturan dasar. Ketika dia dikatakan silogisme, maka kita akan menguji validitasnya. Validitas daripada kesimpulan yang ditarik dari premis-premisnya. Maka kita gunakan aksioma yang ada 5. Nah, kalau terpenuhi kelima aksioma tersebut, maka kita bisa katakan argumentasi tersebut adalah silogisme yang valid. Nah, jadi argumentasi bisa dicek validitasnya jika merupakan silogisme. Kalau bukan silogisme, kita tidak perlu cek validitasnya dengan aksioma. Gitu ya. Oke, kita coba lihat contohnya. Nah, di sini contoh ya. Oke, kita lihat. Calon kepala daerah diusung oleh partai politik. Nah, lalu kemudian Iyeth Bustami adalah calon kepala daerah. Jadi, kesimpulannya Iyeth Bustami itu diusung oleh partai politik. Baik, sekarang kita cek. Apakah argumentasi ini adalah merupakan silogisme? Karena yang bisa diuji validitasnya hanya silogisme. Maka kita cek dengan 3 aturan dasar. 3 aturan dasar itu terdiri atas 3 proposisi. Nah, Anda bisa lihat di sini ada 3 ya, 1, 2, 3. 2 sebagai premis dan 1 sebagai kesimpulan. Oke, berarti terpenuhi ya aturan dasar yang pertama, yaitu terdiri atas 3 proposisi. Lalu dapat aturan dasar yang kedua adalah dapat dirumuskan dalam proposisi tradisional, yaitu dalam A, E, I, dan O. Oke, sekarang kita lihat. Calon kepala daerah diusung oleh partai politik. Calon kepala daerah di sini adalah universal, kualitasnya adalah afirmatif. Berarti proposisinya universal afirmatif. Simbolnya adalah A. Oke, bisa diberikan simbol proposisi tradisional A. Lalu, Iyeth Bustami adalah calon kepala daerah. Iyeth Bustami di sini adalah universal, subjek, term subjeknya Iyeth Bustami, dengan kuantitasnya universal, lalu kualitasnya adalah afirmatif. Maka di sini adalah universal afirmatif, maka diberikan simbol A. Oke, terpenuhi. Lalu kesimpulan, maka atau jadi Iyeth Bustami itu diusung oleh partai politik. Nah, proposisi Iyeth Bustami diusung oleh partai politik di sini adalah universal afirmatif. Oleh karena itu, ketiga proposisi ini dapat dirumuskan dalam proposisi tradisional, yaitu A, A. Semuanya ketiga-tiganya universal afirmatif. Baik, terpenuhi aturan dasar yang kedua. Maka kita lanjut ke aturan dasar yang ketiga, bahwa harus terdiri atas 3 term. Karena bisa saja sebuah argumentasi atau silogisme itu, argumentasi ya, itu lebih daripada 3 term. Kalau lebih dari 3 term, maka dia bukan silogisme. Nah, maksudnya bagaimana? Term itu kan konsep. Nah, sehingga di dalam sebuah argumentasi bisa dikatakan silogisme kalau cuman hanya terdiri dari 3 term. Sekarang kita lihat di sini ada 3 term atau lebih. Term pertama adalah calon kepala daerah. Oke. Lalu term yang kedua diusung oleh partai politik. Lalu kemudian term yang ketiga Iyeth Bustami. Nah, sekarang apakah term calon kepala daerah ini berbeda makna konsepnya? Kan sama, berarti calon kepala daerah sama calon kepala daerah sama maknanya, berarti 1 term. Lalu diusung oleh partai politik. Di sini ada 2 term, maka antara yang pertama dengan yang kedua ini maknanya sama, tidak 2 makna. Oke, berarti 2 term. Term yang ketiga Iyeth Bustami. Di sini sama dengan Iyeth Bustami yang ini, maknanya sama. Ya, term subjek di sini, maka 3. Oleh karena itu, berdasarkan 3 aturan dasar, terpenuhilah argumentasi ini sebagai silogisme karena memenuhi 3 aturan dasar. Nah, setelah
argumentasi ini dinyatakan sebagai silogisme, maka kita akan mengecek apakah valid atau tidak kesimpulan yang ditarik dari premis-premis ini atau dari argumentasi ini. Maka kita periksa berdasarkan 5 aksioma. Nah, aksioma yang pertama, term tengah harus didistribusikan. Oke, sekarang kita lihat yang menjadi term tengah adalah term yang 2 kali muncul di dalam premis. Di dalam contoh ini, calon kepala daerah muncul 2 kali di dalam term tengah. Di dalam premis. Maka term tengahnya adalah calon kepala daerah. Dikatakan bahwa term tengah harus didistribusikan. Oke, sekarang calon kepala daerah didistribusikan atau tidak? Kita lihat. Proposisinya adalah proposisi A, universal afirmatif. Proposisi A yang didistribusikan adalah subjek. Maka calon kepala daerah kan posisinya sebagai subjek di sini. Oleh karena itu, satu term tengah didistribusikan. Diperlukan hanya satu term tengah didistribusikan. Oke, maka aksioma pertama terpenuhi. Lalu aksioma yang kedua, di sini, term yang di dalam kesimpulan didistribusikan harus didistribusikan juga di dalam premisnya. Oke, sekarang kita lihat di kesimpulan. Iyeth Bustami diusung oleh partai politik, yaitu proposisi universal afirmatif, simbolnya A. Di mana proposisi A yang didistribusikan adalah subjek. Subjeknya di sini adalah Iyeth Bustami. Oke. Sekarang Iyeth Bustami di dalam premisnya didistribusikan apa tidak? Nah, di dalam premis di sini Iyeth Bustami adalah calon kepala daerah, juga universal afirmatif, simbolnya A. Yang didistribusikan adalah subjek. Maka Iyeth Bustami di sini kedudukannya sebagai subjek. Berarti memenuhi aksioma yang kedua, yaitu term yang di dalam kesimpulan didistribusikan, maka harus didistribusikan juga di dalam premisnya. Maka terpenuhilah aksioma yang kedua. Lalu kemudian aksioma yang ketiga, sekurang-kurangnya satu premis harus afirmatif. Nah, satu premis. Nah, di sini dua premisnya adalah afirmatif, ya, yaitu universal afirmatif. Nah, proposisi A di sini. Maka terpenuhilah aksioma yang ketiga. Oke. Setelah terpenuhi yang ketiga, maka kita cek aksioma yang keempat. Di sini dikatakan jika premisnya negatif, ini ada 2 di sini. Kalau ada yang negatif, maka kesimpulannya harus negatif. Tapi di sini ternyata dua-duanya adalah afirmatif. Ya, tidak ada yang negatif. Maka aksioma keempat terpenuhi. Kan jika ada yang negatif. Lalu kemudian aksioma yang kelima. Jika premisnya dua-dua afirmatif, maka kesimpulannya juga afirmatif. Nah, di sini kedua-dua premisnya adalah afirmatif. Maka kesimpulannya juga harus afirmatif. Dengan demikian, argumentasi ini atau silogisme ini, kenapa dia silogisme? Karena memenuhi 3 aturan dasar. Nah, silogisme ini valid atau tidak? Ternyata setelah kita cek berdasarkan 5 aksioma, silogisme ini dinyatakan valid. Maka kesimpulannya adalah valid. Di mana kesimpulannya Iyeth Bustami diusung oleh partai politik. Oke, dapat saya jelaskan ya, di luar dari konteks pembahasan dasar logika, bahwa seorang itu dapat diusung sebagai calon kepala daerah adalah diusung oleh partai politik, pasangan calon ya. Berdasarkan undang-undang, pasangan calon itu diusung oleh partai politik. Nah, Iyeth Bustami yang penyanyi itu, dia mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati di Kabupaten Bengkalis, kalau tidak salah. Nah, tentunya untuk dapat ikut menjadi pasangan calon, maka harus diusung oleh partai politik. Nah, oleh karena itu, silogisme ini valid, sah, ya, bahwa Iyeth Bustami itu diusung oleh partai politik. Tapi dalam dasar logika kita menguji sebuah validitas kesimpulan itu tidak perlu melakukan pembuktian. Kita pergi ke Bengkalis kemudian cek apakah benar Iyeth Bustami itu adalah calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik. Tidak perlu. Karena apa? Karena pembuktiannya sudah ada di dalam premis-premis. Ya. Kesimpulan yang diambil di sini, Iyeth Bustami diusung oleh partai politik kan asalnya dari premis-premis yang ada. Nah, jadi validitasnya ditentukan oleh premis-premisnya. Atau di sini kita tadi sudah mengecek berdasarkan 5 aksioma. Nah, begitulah kira-kira sehingga kita kemudian akan bisa mengetahui argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh seseorang ataupun kita sendiri, kita bisa menentukan apakah valid atau tidak valid, sah atau tidak sah, logis atau tidak logis, hanya dengan melihat kepada tadi apakah dia silogisme atau kemudian memenuhi 5 aksioma, maka kita bisa menyatakan valid atau tidak valid atas sebuah argumentasi yang disampaikan oleh pihak lain ataupun kita sendiri.
Nah, begitulah kira-kira pembahasan kita mengenai penalaran. Nah, hal-hal yang belum bisa dipahami dapat kita diskusikan melalui ruang Google Classroom yang sudah tersedia. Begitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.